Doyon akhirnya ngajak semua teman-teman Teo masuk ke dalam rumah. Sementara itu, Teo sibuk kencan buta dan di kencan itu dia langsung terpikat sama teman kencannya ini. Sambil menunggu Teo pulang, teman-temannya saling kenalan nih. Doyon terus menghubungi Teo supaya Teo cepat pulang karena teman-temannya nunggu dia di rumah. Saat itu, Song I meminta Doyon agar jangan nyeritain kejadian tadi siang ke Teo yang dia diusir dari rumahnya, karena Song I nggak mau Teo khawatir sama dia. Setelah mendapat telepon itu, si Teo auto berniat pulang dong. Dia bilang sama teman kencannya kalau tiba-tiba dia punya urusan mendadak di rumahnya. Sesampainya di rumah, Doyon terlihat pulang duluan. Sementara tiga temennya yang lain seneng banget pas ngeliat Teo pulang. Rupanya Chohun dan Garin berniat tinggal di rumah itu karena mereka nggak mau balik ke rumah masing-masing. Si Teo nggak mau tuh temen-temennya pada nginep, soalnya kan dia takut ayahnya tiba-tiba datang dan kalau ketahuan Teo harus balik lagi ke rumah ayahnya. Tapi karena Garin dan Chohun terus mohon-mohon agar mereka diizinkan tinggal di sana, si Teo ngerasa kasihan sama mereka. Akhirnya dia ngizinin walaupun sebenarnya dia terpaksa ngizinin mereka tinggal di rumahnya. Sementara itu Song I jadi bingung nih. Dia kan emang datang ke sana juga pengen nginep. Tapi karena dia ngeliat Teo frustasi, teman-temannya tiba-tiba pengen tinggal di rumahnya, akhirnya Song I ngurungin niatnya buat nginep di sana. Shin lalu memperlihatkan Theo yang mengirim pesan ke nomor teman kencannya. Dia kaget banget karena katanya Theo nggak hadir di kencan buta mereka. Theo bingung dong, terus nanyain sama teman-temannya. Ternyata emang iya, cewek yang semalam ditemuinya itu bukan teman kencannya. Cewek itu ternyata putri dari si ibu yang membeli rumah Song I. Song I sempat kembali ke rumah itu buat ngambil papan nama ayahnya dan cewek ini nyuruh Song I supaya cepet-cepet ngambil barang-barangnya yang masih ada di rumah itu. Karena katanya dia nggak nyaman ngelihat barang-barang Song I masih ada di sana. Balik lagi ke Theo nih. Setelah tahu cewek yang ditemuinya bukan teman kencan butanya, si Theo katanya mau nyari cewek itu dan ngajak Doyon buat nemenin dia. Tapi Doyon gak bisa karena dia harus kerja di perpustakaan. Nah, di perpustakaan itu dia ketemu lagi sama Song I yang ternyata Song I juga baru mulai kerja di sana. Sementara itu, Theo akhirnya berhasil nih nemuin cewek semalam. Cewek ini rupanya anggota klub film di kampusnya. Theo senang banget bisa nemuin dia dan saat itu kesalahpahaman di antara mereka pun terselesaikan. Tapi Theo tetap bilang kalau dia suka si cewek, bahkan mau ikut gabung ke klub filmnya supaya mereka bisa ketemu terus. Di perpustakaan, Doyon mencari seseorang yang mencurigakan nih. Tapi dia kaget banget karena ternyata orang itu adalah Song I. Song I diam-diam berniat tidur di perpustakaan karena dia bingung harus tidur di mana. Di sisi lain, Theo baru tahu kalau rumah Song I sudah terjual. Dia marah sekaligus sedih karena Song I bahkan gak ngasih tahu dia tentang masalah tersebut. Sementara itu, Doyon ngajak Song I ke tempat kerjanya supaya Song I bisa tidur aman walau di dalam gudang penyimpanan. Di sana, Song I sempat cerita kenapa dia bisa diusir dari rumahnya dan sekarang dia lagi nungguin telepon dari ibunya. Nah, gak lama ibunya benar-benar nelpon. Tapi bukannya cemas sama putrinya, si ibu malah bilang dia gak bisa pulang dan Song I dilarang ngehubungin dia lagi. 안 올라가. 그러니까 당분간 찾지 마. Song I pastinya sedih banget dong karena ibunya nggak peduli sama dia. Padahal ibunya tahu kalau Song I udah nggak punya tempat tinggal. Karena sikap ibunya itu, Song I yang sekarang ada di jembatan tiba-tiba ngeliat telepon layanan pencegahan bunuh diri nih di sana. Tanpa berpikir panjang, Song I menggunakan layanan itu dan bilang kalau dia lagi ada di jembatan Mapo. Sambil nangis, Song I terus mengeluarkan unek-uneknya, hingga akhirnya polisi langsung datang ke jembatan itu.
Gak lama Teo dapat kabar nih kalau Song I lagi ada di kantor polisi. Doyon juga terlihat khawatir karena Song I gak pulang-pulang. Doyon akhirnya nelpon ke kantor polisi dan secara kebetulan mengetahui Song I ada di sana. Doyon buru-buru datang tuh ke kantor polisi dan Teo juga datang ke sana sebagai walinya Song I. 제가 안송의 보호자예요.